Harga plastik yang terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian banyak pihak. Kenaikan yang dipicu konflik global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada aktivitas di jalur pelayaran dunia, khususnya Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, karena menjadi pintu utama distribusi minyak dari kawasan Teluk ke berbagai negara. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak global melewati selat ini setiap harinya, menjadikan jalur energi paling sibuk dan strategis di dunia. Gangguan sekecil apapun di kawasan ini dapat memicu lonjakan harga minyak dan berdampak langsung pada biaya produksi berbagai industri, termasuk plastik yang berbahan dasar petrokimia. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi biaya produksi, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah mahalnya harga plastik mampu menekan penggunaannya dan mengurangi tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan? Di tengah kekhawatiran akan krisis sampah plastik yang semakin menggunung, muncul harapan bahwa kenaikan harga dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda. Bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UKM, plastik bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam menunjang usaha mereka. Lalu, di antara tuntutan menjaga bumi agar bernafas lebih lega dan kebutuhan ekonomi yang tak terelakkan, sejauh mana kenaikan harga plastik benar-benar membawa perubahan? Ataukah justru menjadi beban baru tanpa ada solusi nyata? Dokumenter ini akan mengajak Anda menelusuri fakta di balik mahalnya harga plastik, dampaknya terhadap pelaku usaha, serta harapan akan masa depan lingkungan yang lebih baik. Sampah plastik terus menjadi masalah klasik bagi lingkungan. Penggunaan yang sangat masif di tengah masyarakat. Belum adanya solusi, sistem yang tepat untuk pengelolaan sampah, terutama mikroplastik ini, sangat berdampak. Belum lagi masalah kesadaran masyarakat yang tidak peduli terhadap keberadaan sampah. Bagi praktisi sekaligus pemerhati lingkungan, kenaikan harga plastik saat ini merupakan satu kesyukuran. Harapan timbulnya kesadaran manusia untuk tidak lagi menjadikan plastik, terutama wadah untuk membawa, menyimpan, atau menaruh barang sebagai kebutuhan. Hal itu akan jadi nyata, meskipun ini bertolak belakang dengan harapan pelaku usaha. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan abang saya, Bang Wiatmoko, selaku praktisi lingkungan, pemerhati lingkungan yang ada di Kabupaten Tanjung. Terkait dengan kenaikan harga plastik, memang seperti apa perspektif dari seorang pengamat ataupun pemerhati lingkungan terhadap kenaikan harga plastik saat ini? Apakah memang fenomena ini berdampak terhadap pengurangan sampah plastik di lingkungan masyarakat atau seperti apa? Terkait dengan fenomena global saat ini, kenaikan harga plastik secara global, tadi kita sudah sempat bertanya, ada yang harganya naik 80 bahkan sampai 90%. Nah, ini perspektif abang terhadap kenaikan harga plastik ini dengan dampaknya terhadap lingkungan seperti apa? Ya, dengan adanya krisis global ya, yang pastinya dampaknya pada impor dan sebagainya, terutama buat plastik. Nah, kami sebagai praktisi lingkungan yang selama ini juga kekeh agar supaya jangan lagi ada pencemaran, apalagi itu plastik, mikroplastik itu kita tahu bersama bahwa itu sangat merusak. Apalagi kalau dia ada di air atau di tempat liar seperti di gunung dan sebagainya. Nah, untuk itu sebenarnya kelangkaan harga plastik dan sebagainya itu dipicu oleh memang hari ini ada krisis ya, apalagi di Hormuz seperti itu. Ya. Situasi perang ini bagi kami sebagai praktisi ini bagi kami bersyukur agar supaya kenapa syukur kami itu ada? Karena plastik ini saat ini harganya tinggi, sehingga orang-orang back to nature. Banyak yang bawa packaging sendiri dari rumah, bawa tas untuk belanja dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya ada puluhan kakak yang melakukan hal demikian, maka tas kresek ya, terusnya PP ya, tas kresek itu
yang saat ini mereka yang kalinya harga itu mungkin cuma Rp1.000, Ya. sekarang jadi Rp3.000 bahkan sampai Rp4.000 gitu. Nah, untuk ibu-ibu itu ada hal yang paling krusial. Daripada beli plastik, lebih baik mereka beli cabai dan tomat diganti gitu. Bawa packaging lain dari rumah. Artinya bagi seorang pemerhati lingkungan, praktisi lingkungan, hal ini dampaknya sangat positif ya. Sangat positif sekali, sangat positif sekali. Namun, di balik harapan bahwa mahalnya harga plastik mampu menekan jumlah sampah, realitas di lapangan justru berbicara lain. Bagi sebagian pelaku usaha kecil, plastik bukan sekedar pilihan, melainkan bagian penting dari keberlangsungan usaha mereka. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini justru menjadi beban tambahan yang harus mereka tanggung setiap hari. Anto, salah satu pelaku UMKM yang berjualan es jeruk, mengakui kenaikan harga plastik kini berdampak terhadap modal, terutama gelas kemasan plastik, yang dalam per minggunya ia menghabiskan 4 dus gelas plastik dengan nominal modal sekitar Rp320 sampai Rp350.000. Sementara saat sekarang ia harus menambah 2 kali lipat dari modal sebelumnya. Belum lagi daya beli masyarakat turut berkurang. Alhasil ia harus menaikkan harga produknya tanpa harus mengurangi takaran. Mas Anto sudah berapa lama Mas Ini jualan sekitar ada 5 tahunan. tahun ya? Kalau untuk penggunaan plastik sendiri Mas, ini biasanya dalam 1 bulan belanja plastiknya atau mungkin seperti apa ini kalau untuk bahan-bahan plastik yang dibutuhkan? Ya, kita dalam seminggu itu membutuhkan plastik, terutama gelas itu sebanyak biasa 4 dos. Itu biasanya sebelum harga naik kemarin tuh normal atau harganya berapa? Kemarin masih normal ya, sebelum ini kenaikan normal itu 320 sampai 350. Serta ini ada kenaikan 2 kali lipat jadi 600 lebih. 600 ya? Nah, Iya. berarti artinya budget untuk plastiknya harus naik lagi. Ya. Kalau melihat kenaikan harga itu, apa cukup berat atau seperti apa menurut Mas? Ya, untuk pedagang kayak kita ini sangat memberatkan karena di samping daya beli masyarakat menurun, kita juga menaikkan harga. Hal yang sama pun turut dilakukan salah seorang pengusaha air kemasan lokal di Toli-Toli. Bapak Risman Anas mengakui terpaksa harus menaikkan harga air kemasan miliknya sebab bahan baku plastik gelas sebagai kemasan mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Harga plastik yang sebelumnya berada di angka Rp90 per gelas atau kemasan mengalami lonjakan hingga 100% lebih. Untuk menjaga hubungan kerja sama dengan pelanggan, ia pun tidak mengurangi takaran, hanya menambah dari segi harga. Itu pun menurutnya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan kondisi yang dialami oleh para pengusaha seperti dirinya. Ia mengakui keuntungannya sedikit berkurang. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, ini salah satu produk kemasan air kemasan lokal milik Pak Risman Anas yang punya merek Gar. Beliau ini juga terdampak daripada kenaikan harga plastik saat ini, yang mana menurut pengusaha bahwa harga plastik melonjak 2 kali lipat harganya. Nah, ini coba kita berbincang sedikit dengan Pak Risman. Pak Risman, untuk 1 kemasan harga air ini sebenarnya normalnya seperti apa sebelum harga plastik naik? Dan sekarang ini Pak Risman sendiri mematoknya dengan harga seperti apa? Di waktu belum kenaikan harga, Ya. nggak ada naik jualan. Tadinya ini kan gelasnya ini Rp90, 9. sekarang Rp210. Naiknya kan 100 lebih. Ya. Maka harganya per 1 dos itu kenaikan kurang lebih 10.000. Itu harga bahan, itu baru gelas, belum litnya, belum dosnya. Ini kan berdampak kepada konsumen, yaitu penggunaan ini. Kalau pengusaha kan menaiknya kan, kalau dia naiknya misalnya 10.000, kita nggak bisa menaikkan 10.000, kita paling naiknya 7.000. Jadi tetap pengusahanya rugi, karena kita tidak mengikuti harga kenaikan dengan harga yang kita lempar kepada masyarakat. Nah, itu dampaknya. Nah, banyak masyarakat yang tidak mengerti.
Dari sudut pandang lain, Ika, seorang pengusaha penjual plastik di Toli-Toli, mengakui kenaikan harga plastik seperti gelas, sedotan, bahkan kantong kresek memang sangat berdampak terhadap membengkaknya modal yang harus dikeluarkan. Ia menggambarkan harga plastik saat ini bisa mencapai 2 kali lipat dari harga sebelumnya, dengan presentasi kenaikan 80 hingga 90%. Permisi dengan Ibu siapa? Ibu Ika. Ibu Ika. Oh, sudah lama usaha plastik? Sekitar berapa tahun? 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Dengan 4 tahun itu, kan sekarang ini kondisinya harga plastik lagi naik. Bagaimana dengan perbedaan dari harga kemarin dengan harga yang sekarang? Sangat beda jauh. Kenaikan hampir sampai 80%, 90% bahkan ada. Taruhlah begini, kayak satu produk ya. Satu produk. Satu produk itu gelas. Gelas. Yang kemarinnya saya order itu biasanya 50 dos. 50 dos itu biasanya itu harganya ya sekitar 13 jutaan. Sekarang dua kali lipatnya lagi harganya. Berarti sekitar 26 jutaan. Seperti itu. Meski harga plastik terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut rupanya tidak serta-merta menurunkan minat pembeli di tingkat pelaku usaha. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, plastik masih menjadi kebutuhan utama yang sulit tergantikan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Menurut Ika, para pelaku UMKM masih tetap memerlukan kemasan plastik seperti biasanya. Dari yang semula mereka menyetok barang, saat ini hanya membeli seperlunya. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini, pembeli plastik atau terutama yang memanfaatkan plastik ini bagaimana kondisinya? Masih tetap normal yang belanja? Ya, maksudnya itu kan sudah seperti kebutuhan plastiknya. Mau tidak mau yang sudah UMKM kan mesti berlanjut. Dengan adanya ini yang mungkin kemarinnya biasa mereka nyetok barang, belanjanya banyak, mungkin sekarang agak dikurangi. Mereka pakai yang seperlunya saja dulu. Kenaikan harga plastik memang membawa dampak langsung pada biaya produksi dan aktivitas usaha. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang refleksi terhadap persoalan yang lebih luas, yakni meningkatnya volume sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan serius bagi lingkungan. Pertanyaannya, apakah mahalnya plastik dapat menjadi momentum untuk menekan penggunaannya atau justru belum cukup kuat mengubah kebiasaan masyarakat dalam menghasilkan sampah plastik? Pesatnya produksi sampah di tengah masyarakat tidak terkecuali sampah plastik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, produksi sampah secara umum kurun waktu tahun 2024 mencapai angka 16.140 ton. Terjadi penurunan volume sampah di tahun 2025 menjadi 11.000 ton lebih. Menurut Didi Nasir, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, pemerintah terus berupaya dalam hal penanganan sampah, baik melalui program yang sudah terlaksana maupun yang masih sebatas rencana. Ia mengatakan, program pemilahan sampah mulai dari hulu saat ini sudah berjalan. Masyarakat diminta serta dihimbau agar sudah memilah mana sampah organik dan mana sampah anorganik atau sampah plastik. Sementara itu, sosialisasi mengenai pengelolaan sampah berbasis ekonomi juga turut dilakukan. Jadi terkait data tahun 2024 dan 2025, program kita ini pengurangan sampah. Program pengurangan sampah. Jadi data di tahun 2024, perekapan kita satu tahunnya itu 16.140 ton satu tahun. Nah, terjadi pengurangan di tahun 2025 menjadi 11.766 ton. Petunjuk dari kementerian, program kita adalah pemilahan sampah dari hulu. Sehingga sampah yang masuk ke TPA itu akan berkurang. Jadi bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli di 10 kecamatan, 103 desa dan 6 kelurahan ini akan melakukan pemilahan sampah dari hulu, dari sumber, yaitu dari rumah dengan cara memisah sampah organik non anorganik. Dan kalau bisa melakukan pembinaan pembuatan pupuk dari hulu. Sampah apa yang bisa
jadikan pupuk. Iya. Sampah apa juga yang bisa dijadikan jadi sumber ekonomi. Didi menyebut ada beberapa kendala dalam hal penanganan sampah di daerah ini, mulai dari penganggaran, sumber daya manusia, dan informasi terkait pengelolaan sampah yang lebih modern. Upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut salah satunya melalui studi tiru ke beberapa daerah yang pengelolaan sampahnya lebih maju untuk bisa diterapkan di daerah ini. Anggaran. Dari anggaran dan sumber daya dan informasi. Di daerah kita ini butuh informasi dari daerah-daerah atau kabupaten atau provinsi yang lebih maju sudah melakukan pengelolaan sampah. Seperti itu. Baru-baru ini kita juga sudah mengirim kurang lebih 10 orang melakukan studi tiru di TPA Kawatuna Palu. Bagaimana cara penanganan sampah di TPA. Apa yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Wiatmoko sebagai praktisi sekaligus pemerhati lingkungan mengklaim volume sampah per hari di Toli-Toli belum terlalu signifikan, masih di bawah 20 ton. Meski sampah plastik cukup mendominasi, namun ia mengatakan jika tidak ada langkah konkret dalam menyelesaikan masalah sampah, hal ini akan berlarut dan menimbulkan masalah besar bagi lingkungan. Kehadiran pemerintah dan semua pihak sangat penting dalam pengendalian sampah di daerah. Ia pun menggambarkan salah satu solusi, yakni tersedianya unit penanganan sampah terpadu. Sebagai praktisi lingkungan, pihaknya siap mendedikasikan diri dalam penanganan sampah melalui metode yang lebih konkret, bahkan bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Dengan menghadirkan pasar yang siap menyerap hasil pengelolaan sampah di daerah. Saat ini di Toli-Toli yang mendominasi itu plastik, bukan organik. Bukan organik lagi, plastik lagi yang organik lagi. Nah, sekarang ini kita kan harusnya ada UPT. Unit penanganan terpadu ya, unit penanganan terpadu itu kita bisa bangun di setiap klaster yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kami sebagai praktisi, kita nggak perlu dibayar, kita nggak perlu dikasih duit atau apa saja. Kami mau memberikan tenaga dan pikiran kita untuk apa? Sama-sama agar supaya kita punya metode. Kami punya program untuk itu, tapi paling tidak balik lagi pemerintah harus hadir di tengah-tengah kita. Harus hadir agar supaya ini kita bisa tangani sama-sama. Nah, kalau misalnya unit penanganan terpadu itu ada di setiap kelurahan itu ada beberapa desa dan sebagainya, selesai masalah ini. Selesai masalah ini. Kalau masalah market, kalau masalah bapak angkat dan sebagainya, bismillah, kami bisa datangin. Harga plastik yang kian melonjak hari ini mungkin menjadi beban terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada plastik sekali pakai. Namun, di balik semua ini, terdapat satu peluang untuk bagaimana manusia tidak selalu bergantung pada plastik dan mulai merubah kebiasaan itu. Bumi kita yang selama ini semakin sesak dengan masifnya sampah plastik seakan memberi ruang untuk bernafas lebih lega. Meskipun kebiasaan ini belum sepenuhnya terasa, namun langkah kecil dari setiap individu, pelaku usaha, hingga pemerintah menjadi kunci menuju perbaikan ke arah yang lebih nyata. Kini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kenaikan harga plastik hanya akan menjadi beban sesaat, atau justru menjadi titik balik untuk lebih bijak dalam menggunakan atau mengolah plastik? Karena pada akhirnya ketika harga plastik melonjak, mungkin inilah saatnya bumi kembali bernafas.